Selamat pagi Bu Ebi, selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Juanifer Timothy Kenangan Karundeng dengan NIM 120113268. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayunila Paramita, NIM 120113272. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang proses pengambilan keputusan pembelian yang akan dibahas oleh rekan saya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap awal proses pengambilan keputusan, di mana pembelian sebuah produk dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang saat ini jauh lebih cerdas dan lebih selektif dalam menentukan pilihannya, di mana setiap manusia mempunyai karakteristik individu sendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perilaku konsumen mempengaruhi pembelian suatu produk. Salah satunya yaitu dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu yang meliputi yang pertama yaitu usia, di mana perbedaan usia akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap suatu produk. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi dan persepsi konsumen dalam proses keputusan untuk menerima sesuatu yang baru, baik itu berupa produk maupun jasa. Nah, seseorang yang berumur relatif lebih muda biasanya akan lebih cepat untuk menerima sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua yaitu ada gender, di mana perbedaan gender ini merupakan salah satu pengaruh dari proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini dikarenakan perbedaan kebutuhan oleh masing-masing gender. Kemudian yang ketiga yaitu ada etnis, di mana etnis ini merupakan suatu budaya dasar yang berkaitan dengan nilai-nilai, kemudian persepsi, keinginan, dan perilaku dari anggota masyarakat serta dari keluarga dan lembaga yang menentukan suatu pembelian produk. Yang selanjutnya yaitu adalah pendidikan. Nah, di mana pendidikan ini merupakan salah satu karakteristik demografi yang sangat penting. Nah, konsumen yang memiliki pendidikan tinggi biasanya cenderung untuk mencari suatu informasi mengenai suatu produk sebelum ia memutuskan untuk membelinya. Biasanya konsumen akan meneliti dulu apa keuntungan dan manfaat dari suatu produk itu sendiri. Kemudian psikologi. Nah, pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologi yang terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama motivasi, yang merupakan kebutuhan yang cukup untuk mendorong konsumen untuk melakukan tindakan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu persepsi, di mana seseorang akan termotivasi dan terpengaruh oleh persepsinya terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran. Nah, di mana pembelajaran ini merupakan perubahan perilaku konsumen akibat dari pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu adalah keyakinan dan sikap yakin yang mungkin berdasarkan pengetahuan dari konsumen mengenai suatu kepercayaan terhadap merek citra dan produk dari suatu perusahaan, sehingga nantinya orang atau konsumen akan bertindak berdasarkan citra tersebut apakah dia akan membeli atau tidak. Nah, kemudian ada faktor dari nilai-nilai serta yang terakhir yaitu kepribadian dari konsumen itu sendiri. Setelah karakter individu, kemudian selanjutnya keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan di sekitar konsumen, yaitu di mana yang pertama yaitu ada faktor sosial, kemudian ada faktor keluarga, dan yang terakhir ada faktor komunitas. Di mana faktor sosial ini mempengaruhi kepribadian konsumen untuk menentukan suatu kebiasaan atau gaya hidup, sehingga lingkungan sosial ini mempengaruhi keputusan konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Nah, kemudian dari faktor keluarga. Nah, keluarga sendiri dikatakan merupakan konsumen yang primer yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Nah,
Komunitas atau kelompok menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan suatu kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual dari konsumen itu sendiri, di mana kelompok rujukan ini yaitu orang-orang di sekeliling kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk mengambil keputusan dalam suatu pembelian produk. Kemudian akan terjadi stimuli yang menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen, dan pemrosesan informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari teman, periklanan, dan pengalaman sendiri. Perilaku konsumen ini akan dirangsang oleh pemasaran dan non-pemasaran, di mana rangsangan pemasaran itu terdiri dari yang pertama produk. Jika konsumen merasa cocok dengan suatu produk dan produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya, maka konsumen akan melakukan keputusan pembelian dalam produk tersebut secara terus-menerus. Yang kedua itu ada harga. Jika harga dari suatu produk tersebut dapat sesuai dengan konsumen atau terjangkau oleh konsumen, maka akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Yang ketiga itu ada promosi. Promosi itu bukannya sekedar alat komunikasi antara konsumen dengan perusahaan, di mana promosi itu juga menjadi alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Yang keempat itu ada distribusi. Distribusi juga menjadi alat pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen, di mana konsumen akan memilih untuk membeli produk di perusahaan yang cara penyimpanan dan pengiriman barangnya sesuai dengan standar. Sedangkan rangsangan non-pemasaran terdiri dari yang pertama ekonomi. Ketika ekonomi dari suatu individu atau konsumen bisa dikategorikan baik, maka hal tersebut akan merangsang perilaku konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Yang kedua itu politik. Biasanya dalam suatu perusahaan akan diwajibkan untuk membayar pajak yang nantinya akan dibebankan kepada konsumen, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam membeli sebuah produk. Selanjutnya teknologi. Teknologi dapat merangsang konsumen untuk melakukan pembelian, karena dengan adanya teknologi maka akan mempermudah konsumen dalam proses jual beli. Selanjutnya sosial budaya, merupakan suatu hal yang diciptakan oleh manusia dari generasi ke generasi, yang nantinya akan menjadi acuan dalam penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Setelah konsumen merasa terangsang untuk melakukan pembelian, maka selanjutnya konsumen akan mencari informasi dari beberapa hal yang bersangkutan dengan vendor control system, di mana dalam sistem ini berisi aplikasi yang berkaitan dengan internet dan juga biasanya berbasis web atau situs-situs yang akan melayani, dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian di dalam vendor control system sendiri terdiri dari 3, yaitu logistik, kemudian ada teknis, dan customer service. Di mana logistik ini berkaitan mengenai cara pembayaran, kemudian cara pengiriman suatu produk atau jasa yang sedang menjadi target dari konsumen. Kemudian yang kedua yaitu teknis, di mana teknis ini merupakan dukungan situs dalam hal pemesanan suatu produk atau jasa. Yang ketiga yaitu customer service, yaitu berkaitan mengenai sistem pelayanan, baik itu dalam kegiatan tanya jawab seputaran produk ataupun jasa, di mana biasanya dilakukan dengan cara mengirim email atau menelpon melalui call center dan melakukan kegiatan dengan one-to-one service. Nah, pada tahap terakhir, konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli atau tidak suatu produk, kemudian produk apa yang akan dibeli, dan jika membeli maka berapa banyak item dari produk tersebut yang akan dibeli, kemudian di mana konsumen akan membeli produk tersebut, dan jika membeli maka berapa banyak biaya atau uang yang akan dikeluarkan ketika membeli suatu produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah apakah akan terjadi pembelian ulang terhadap produk tersebut. Sebagai contoh nyata proses pengambilan keputusan suatu produk, kami menggunakan produk McD yang kami jadikan sebagai contoh. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk dari McD ini akan dipengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri.
di mana perilaku konsumen itu sendiri juga akan dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri. Yang pertama dilihat dari segi usia. Makanan cepat saji dari McD ini sangat diminati oleh kalangan anak-anak dan remaja seperti kami. Yang kedua dari segi gender. Makanan cepat saji dari McD ini diminati oleh semua gender baik pria maupun wanita. Yang ketiga dari segi pendidikan. Kami sebagai kalangan mahasiswa akan lebih teliti untuk mencari informasi mengenai makanan cepat saji dari McD ini dari segi harga, gizi, apakah baik atau tidak untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya dari segi etnis dan gaya hidup. Sebagai kalangan remaja memiliki persepsi atau pemikiran untuk memilih suatu produk yang dapat dikonsumsi dengan cara simpel dan praktis. Yang terakhir dari segi psikologi. Sebagai kalangan remaja dapat dipengaruhi oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan makanan yang simpel dan praktis, persepsi, pembelajaran dari pengalaman memesan makanan dari McD, dan keyakinan bahwa McD dapat memenuhi kepuasan konsumen, dan hal itu dapat mempengaruhi citra yang baik bagi kami selaku konsumen. Setelah kami mempertimbangkan karakteristik individu, kemudian kami akan melanjutkan dengan melihat dari segi karakteristik lingkungan, di mana karakteristik lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah faktor sosial. Nah, kami sebagai kalangan remaja atau anak muda yang biasanya belum memiliki pendapatan tetap dari suatu pekerjaan, biasanya akan memilih makanan yang murah dan cepat saji seperti yang disediakan oleh McD. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor keluarga. Nah, kami mengambil contoh, misalkan kami sebagai konsumen biasanya yang tinggal jauh dari orang tua atau dalam tanda kutip sebagai anak rantauan, pastinya kami akan memilih makanan yang mudah didapat dan lebih praktis, seperti contohnya makanan yang disediakan oleh McD. Kemudian yang ketiga yaitu faktor komunitas. Nah, hal ini biasanya tergantung dari individu masing-masing. Nah, contohnya yang kami ambil yaitu di mana kami memposisikan diri sebagai konsumen yang memiliki komunitas yang update dan modern. Nah, hal ini tentu saja akan mendorong kami untuk membeli produk yang biasanya juga ada di dalam komunitas yang kami ikuti. Nah, misalnya ketika komunitas kami sering membeli makanan di McD, maka akan timbul kebiasaan atau gaya hidup kami akan membeli makanan di McD juga. Kemudian konsumen akan mendapatkan stimuli atau rangsangan yang nantinya akan membuat konsumen mencari informasi mengenai produk makanan cepat saji dari McD ini, baik melalui teman maupun media sosial. Adapun dua stimuli yang nantinya akan membuat konsumen mengevaluasi produk makanan cepat saji dari McD ini, yaitu stimuli pemasaran dan non pemasaran. Stimuli pemasaran berupa yang pertama, produk. Konsumen akan mengevaluasi makanan cepat saji dari McD ini yang menginginkan produknya tetap fresh dan hot sehingga enak untuk dimakan. Selain rasa, aroma juga menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen. Aroma makanan sesuai dengan konsumen akan menumbuhkan selera makanan. Yang kedua itu harga. Kebanyakan dari konsumen McD ini akan membeli produk makanan dari McD ini dalam sistem paket. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan pembelian sistem paket yang relatif lebih murah dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu ada promosi. Nah, di mana dari pihak McD sendiri sering melakukan promosi-promosi untuk menarik konsumen membeli atau mempertimbangkan suatu produk yang dipasarkan oleh McD. Nah, salah satu promosi yang biasanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen yaitu adalah adanya promosi voucher gratis dari McD tentang produk-produk tertentu yang dipasarkan oleh McD. Kemudian ada pula hadiah-hadiah yang dikhususkan bagi konsumen anak-anak. Nah, yang keempat yaitu ada distribusi. Nah, sebagai konsumen biasanya kita akan teliti terhadap bagaimana cara penyajian, kemudian bagaimana cara penyimpanan dan cara pengiriman makanan cepat saji McD hingga ke tangan konsumen. Kemudian sedangkan dari rangsangan pemasaran sendiri terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu ada ekonomi, di mana dari segi pendapatan konsumen biasanya mempengaruhi pertimbangan pembelian produk makanan cepat saji McD.
Nah, McD biasanya dibeli oleh kalangan menengah ke atas, di mana konsumen akan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli produk makanan cepat saji dari McD. Nah, yang kedua yaitu politik. Nah, pemerintah biasanya memberikan kebijakan penetapan pajak pada suatu perusahaan yang mengembangkan bisnis di Indonesia. Nah, salah satu perusahaan makanan cepat saji yang menetapkan pajak kepada konsumennya saat membeli suatu produk atau itemnya yaitu adalah McD. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan bagi konsumen yang akan membeli produk makanan cepat saji dari McD yang akan dikenai pajak pada saat setiap kali pembelian produk makanan cepat saji dari McD, apakah sudah sesuai dengan pelayanan dan apakah sudah sesuai dengan kualitas produk yang dibeli oleh konsumen itu sendiri. Yang ketiga, teknologi, di mana konsumen akan mempertimbangkan kemudahan dalam pemesanan menggunakan teknologi seperti menghubungi pihak call center untuk mempermudah pemesanan ketika konsumen tidak ingin melakukan kegiatan berpergian. Yang keempat, sosial budaya. Kemudian orang timur yang kebanyakan tidak menyukai makanan western atau cepat saji membuat pertimbangan untuk membeli sebuah produk. Untuk itu biasanya konsumen yang membeli produk dari McD ini dominan dari kalangan anak muda yang memiliki selera makan western seperti keju dan burger. Setelah konsumen merasa terangsang untuk melakukan pembelian, maka selanjutnya konsumen akan mencari informasi mengenai beberapa hal yang bersangkutan dengan vendor kontrol sistem seperti logistik, di mana dalam hal ini konsumen akan mencari informasi mengenai pembelian produk makanan cepat saji dari McD ini yang berkaitan dengan cara pembayaran dan pengiriman barang hingga ke tangan konsumen. Yang kedua itu teknis, yaitu dukungan situs dalam hal pemesanan produk McD ini. Yang ketiga itu customer service, yaitu berkaitan dengan pelayanan untuk melakukan kegiatan tanya jawab seputar produk makanan cepat saji dari McD ini yang bisa dilakukan dengan cara menghubungi pihak call center atau one-to-one service untuk menanyakan seputar produk yang tersedia hingga harga yang ditawarkan oleh pihak McD. Nah, kemudian pada tahap terakhir yaitu konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli atau tidak produk McD, kemudian produk McD apa atau menu apa yang akan diambil atau dibeli oleh konsumen, lalu berapa banyak jumlah item atau produk yang akan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga yaitu di mana konsumen akan membeli produk McD tersebut. Yang selanjutnya yaitu di mana konsumen akan mempertimbangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan saat membeli produk McD tersebut. Dan yang terakhir yaitu apakah konsumen akan melakukan pembelian ulang terhadap produk McD tersebut. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah proses pengambilan keputusan dimulai dari tahapan karakteristik individu tersebut yang terdiri dari usia, gender, etnis, pendidikan, gaya hidup, psikologi, dan kepribadian. Setelah ditentukan oleh karakter individu, proses pengambilan keputusan ini juga akan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan yang terdiri dari sosial, keluarga, dan komunitas. Selanjutnya, konsumen akan mendapatkan rangsangan pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Sedangkan untuk rangsangan non-pemasaran terdiri dari ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya untuk mengevaluasi informasi dalam pengambilan keputusan suatu produk. Kemudian, konsumen yang terangsang untuk membeli suatu produk akan mencari informasi mengenai sistem vendor suatu perusahaan tersebut yang terdiri dari logistik, teknis, dan customer service. Pada akhirnya, konsumen akan melakukan pengambilan keputusan suatu produk tersebut. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video kami tadi, boleh dong untuk like dan share-nya, dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya. Saya Juan, pamit undur diri. Saya Ayunila pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus belajar untuk menjadi orang yang sukses. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pemaparan materi kami sebelumnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.